Halo Teknolovers! Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim serta demokrasi, Indonesia dan Turki memiliki kedekatan khusus dan menjalin hubungan bilateral. Jika dikategorikan sebagai negara berpenduduk Islam terbesar, yang masuk top 5 negara terkuat militernya versi JFP, maka Indonesia dan Turki masuk di dalamnya. Lantas, sejak kapan kedua negara ini membangun kerjasama yang masih terjalin baik hingga kini? Bagaimana kondisi kekuatan militer keduanya? Yuk simak perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Turki. Namun sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan bel notifikasi untuk update informasi terbaru dari teknologi populer. Indonesia dan Turki berperan sebagai contoh bagaimana Islam dan demokrasi bisa hidup bersama dan maju. Hubungan Indonesia-Turki bisa ditinjau kembali pada abad ke-12, para pelajar Islam dari Turki berkunjung ke Indonesia, di mana kala itu berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dahulu Turki dengan Kesultanan Utsmaniyah melakukan ekspedisi ke Aceh sekitar abad ke-16. Dengan alasan merespon kepada permintaan bantuan Kesultanan Aceh terhadap Portugis di Malaka. Turki yang mengakui Indonesia sebagai negara merdeka di tanggal 29 Desember 1949, kemudian membangun hubungan diplomatik pada tahun 1950. Kedutaan besar Turki di Jakarta pun dibuka pada tanggal 10 April 1957. Sedangkan Indonesia juga punya duta besar di Ankara, Turki. Nah, sampai sekarang hubungan antara Indonesia dan Turki semakin kuat. Hal itu terbukti dengan adanya pertemuan rutin antara para pemimpin, menteri dan pejabat pemerintah, politisi, akademisi, dan mahasiswa, serta tentu saja para pelaku bisnis yang cukup intensif. Kedua negara terus berupaya untuk mempererat hubungan bilateral melalui kerjasama praktis yang berkelanjutan dalam berbagai bidang. Selain memperdalam hubungan ekonomi di bidang militer pun, Indonesia-Turki juga melakukan kerjasama seperti telah berhasil menyelesaikan tank Harimau, kerjasama PT Pindad dan industri pertahanan Turki FNSS. Baik Indonesia dan Turki sama-sama menjadi anggota penuh World Trade Organization, Organization of Islamic Cooperation, 8 negara berkembang dan G20 ekonomi utama. Nah, selanjutnya mari kita lihat perbandingan militer Turki dan Indonesia. Dari data JFP, Indonesia memiliki 1.080.000 prajurit yang terdiri dari 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 para militer. Sedangkan Turki memiliki 355.000 personil aktif, 380.000 personil cadangan, dan 160.000 para militer. Untuk peringkat kekuatan militer, Indonesia berada di posisi ke-16, sedangkan Turki tak jauh meninggalkan ranking Indonesia, yakni di urutan ke-11. Selanjutnya mari kita lihat kekuatan udara. Untuk pesawat tempur, Indonesia 41 unit, sedangkan Turki 206 unit. Pesawat serangan khusus, Indonesia memiliki 38 unit, sedangkan Turki tidak memiliki 1 unit pun. Pesawat latih Indonesia 109 unit, sedangkan Turki 273 unit. Pesawat pengangkut Indonesia 64 unit, sedangkan Turki 80 unit. Pesawat misi khusus Indonesia ada 17 unit, sedangkan Turki 19 unit. Helikopter Indonesia 188 unit, sedangkan Turki 471 unit. Helikopter serang Indonesia 15 unit, sedangkan Turki 104 unit. Untuk lini udara, Turki jelas mengungguli Indonesia. Bagaimana dengan sektor darat? Untuk tank, Turki memiliki 3.045 unit, sedangkan Indonesia hanya 332 unit. Lalu untuk kendaraan lapis baja, ternyata Turki memiliki banyak sekali unitnya, yakni 11.630 unit, sedangkan Indonesia 1.430 unit. Artileri derek Turki kembali punya banyak unitnya, yakni 1.200 unit, sedangkan Indonesia hanya 366 unit. Artileri gerak Turki 943 unit, sedangkan Indonesia 153 unit. Proyektor roket Turki 407 unit, sedangkan Indonesia hanya 63 unit. Sektor darat ini Indonesia jauh kalah unggul dari Turki. Turki memiliki begitu banyak armada tempur dibanding Indonesia. Ribuan tank, kendaraan lapis baja, dan artileri jadi andalan Turki di lini darat ini.
Sedangkan Indonesia yang mendominasi hanya kendaraan lapis baja dengan 1.430 unit saja. Next, kita ke sektor laut. Untuk sektor laut, baik Indonesia maupun Turki sama-sama tidak memiliki unit kapal induk dan kapal perusak. Sedangkan untuk kapal korvet, Indonesia memiliki 24 unit, Turki 10 unit. Frigate Indonesia ada 7 unit, sedangkan Turki 16 unit. Kapal selam Indonesia hanya 4 unit, sedangkan Turki 12 unit. Kapal patroli Indonesia 179 unit, Turki 35 unit. Kapal perang ranjau Indonesia 10 unit, sedangkan Turki memiliki 11 unit. Nah, untuk sektor laut, barulah Turki kalah dari jumlah armada Indonesia yang didominasi dengan kapal patroli. Meski demikian, kapal selam Turki cukup banyak, yang tentunya harus ditambah juga nih untuk TNI Angkatan Laut. Suatu negara disebut kuat militernya harus memenuhi beberapa kriteria. Selain jumlah prajurit dan kendaraan tempur, ada juga faktor seperti anggaran militer. Ketersediaan sumber daya alam berupa minyak yang digunakan dalam berbagai peralatan ataupun kendaraan militer, dan tentu saja logistik. Mari kita lihat dari anggaran militer terlebih dulu. Berapakah anggaran militer yang disediakan kedua negara? Indonesia menyediakan 9,2 miliar US dollar, sedangkan Turki 17,3 miliar US dollar. Besaran anggaran militer Turki bahkan menduduki posisi ke-16 dunia dari Indonesia di urutan ke-31. Tak heran jumlah armada Turki lebih banyak dari Indonesia. Nah, meski begitu Turki tetap memiliki hutang luar negeri, yakni sebesar 452,4 miliar, sedangkan Indonesia memiliki hutang luar negeri 344,4 miliar US dollar. Untuk cadangan emas dan devisa, Indonesia nyatanya memiliki banyak, yakni 130,2 miliar dolar, sedangkan Turki 107,7 miliar dolar. Begitupun untuk keseimbangan kemampuan belanja. Indonesia 3,4 triliun dolar, sedangkan Turki 2,3 triliun dolar. Selanjutnya produksi minyak, Indonesia memproduksi 775.000 barel per hari, sedangkan Turki 55.000 barel per hari. Cadangan minyak Indonesia memiliki 3 miliar 310 juta barel, sedangkan Turki 341 juta 600.000 barel. Konsumsi minyak Indonesia mengkonsumsi 1.630.000 barel per hari, sedangkan Turki 845.000 barel per hari. Terakhir ada faktor logistik, di mana Indonesia memiliki angkatan kerja 129,366 juta jiwa, sedangkan Turki 25,677 juta jiwa. Indonesia juga memiliki 9.879 unit kapal sipil, sedangkan Turki hanya 1.234 unit. Indonesia memiliki 16 pelabuhan dan terminal utama, sedangkan Turki ada 10. Sepanjang 437.759 km cakupan jalan raya yang dimiliki Indonesia, sedangkan Turki 352.046 km. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki sepanjang 5.042 km rel kereta api, sedangkan Turki 8.699 km. Indonesia memiliki 673 bandara, sedangkan Turki ada 98 bandara. Ya, begitulah kondisi kekuatan militer Indonesia dan Turki. Semoga kedekatan kedua negara terus harmonis dan kompak selalu ya. Kalau kamu punya tanggapan, yuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan share video ini. Thank you for watching.